Usai ditegur Presiden, ratusan spanduk di Bogor langsung ditertibkan. Pemerintah Kabupaten Bogor bergerak cepat menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban spanduk yang mengganggu estetika. Instruksi tersebut disampaikan dalam Rakornas di Sentul setelah Presiden mengeluhkan banyaknya spanduk di jalan menuju kediamannya di Hambalang. Tanpa menunggu lama, Satpol PP Kabupaten Bogor langsung menertibkan spanduk di sepanjang Jalan Cijayanti Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang. Penertiban dilakukan sejak siang hingga dini hari, dipimpin langsung oleh Kasatpol PP bersama unsur kecamatan dan dinas terkait. Dalam operasi tersebut, petugas mencopot spanduk di jalan, ruko, hingga tempat usaha warga. Sebanyak 382 spanduk berbagai jenis iklan berhasil diturunkan demi menjaga keindahan dan ketertiban wilayah. Beberapa hari terakhir, Presiden Prabowo dalam pidatonya di Rakernas yang berlangsung di Bogor itu menyampaikan pendapat atau menghimbau seluruh di daerah atau seluruh aparat terkait untuk menurunkan dan membersihkan spanduk, bendera partai, ataupun baliho yang terpampang di sepanjang jalan karena merusak estetika dan keindahan kota. Jadi di video kali ini saya akan membahas apa yang sebenarnya maksud dari instruksi ini. Kalau dilihat dari berbagai daerah, spanduk, baliho, dan bendera partai memang sudah seperti dekorasi wajib untuk menghancurkan keindahan kota. Bendera partai, baliho, dan spanduk yang biasanya ditempel di ruas-ruas jalan, di pepohonan, atau menggunakan bambu, bahkan kadang menutupi rambu lalu lintas. Alasannya macam-macam. Ada yang bilang ini bikin kota kelihatan semrawut, ada yang bilang mengganggu keselamatan, ada juga yang bilang ini cuma pamer kekuatan. Nah, di tengah kondisi seperti ini, Presiden Prabowo Subianto kemudian memberikan instruksi agar atribut-atribut seperti ini ditertibkan, bahkan diturunkan. Pertanyaannya, ini murni soal ketertiban atau ada makna politik yang lebih dalam? Kalau dilihat dari sisi yang mendukung, yang setuju usulan ini atau instruksi dari Pak Presiden ini dijalankan, yang pertama adalah soal ketertiban dan keindahan kota. Bayangkan saja jika setiap tiang dan setiap sudut jalan penuh dengan baliho, baliho kader, spanduk partai, bendera partai. Kota jadi kelihatan kayak papan pengumuman raksasa. Nggak rapi, nggak enak dilihat, dan kadang bikin stres sendiri. Kedua, itu soal keselamatan. Nggak sedikit spanduk yang dipasang sembarangan, nutup lampu lalu lintas, nutup rambu lalu lintas, atau bahkan jatuh pas hujan dan angin kencang.
itu sangat membahayakan sekali pengendara ataupun pejalan kaki. Kalau sampai ini aja terjadi atau sampai ada korban kecelakaan, siapa yang tanggung jawab? Ketiga, soal keadilan ruang publik. Ruang publik itu milik semua orang, bukan milik suatu golongan, suatu partai, ataupun kelompok tertentu. Kalau satu pihak bisa pasang atribut di mana-mana, yang lain bagaimana? Apa itu masih adil? Dari sini kita bisa paham kenapa banyak juga yang setuju dengan penertiban ini. Tapi di sisi lain ada juga yang merasa ini bermasalah. Yang pertama, soal kebebasan berekspresi. Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat dan identitas politik itu hak warga negara. Spanduk, baliho, dan bendera partai adalah salah satu bentuk ekspresi publik. Kalau semua diturunkan, muncul pertanyaan, apakah ini masih penertiban atau sudah masuk ke pembatasan berekspresi? Kedua, soal standar ganda. Apakah yang ditertibkan benar-benar semuanya atau cuma atribut kelompok tertentu? Kalau penegakannya pilih-pilih, ini bisa jadi masalah serius dan memicu kecurigaan publik. Ketiga, soal waktu dan konteks politik. Kalau instruksi ini muncul di momen politik yang sensitif, misalnya menjelang pemilu atau di tengah suhu politik yang panas, wajar kalau publik curiga. Ini murni soal ketertiban atau ada kepentingan politik di balik layar. Menurut keyakinan saya, kita perlu posisi yang lebih seimbang. Menertibkan kota itu memang penting, menjaga keselamatan setiap warga negara juga sangat penting. Tapi menjaga kebebasan berekspresi dalam demokrasi juga tidak kalah penting. Solusinya bukan sekedar turunkan semuanya atau biarkan semuanya. Seharusnya yang pemerintah bisa lakukan adalah agar lebih adil, atur zona dan aturan yang jelas, tentukan di mana boleh dan tidak boleh, tegakkan aturan secara adil ke semua pihak tanpa tebang pilih. Dengan begitu, kota tetap rapi, tapi demokrasi juga tetap sehat. Jadi, instruksi Presiden soal penurunan spanduk, bendera partai, dan baliho ini memang punya dua sisi. Di satu sisi, ada niat untuk menertibkan dan merapikan, di sisi lain, ada kekhawatiran soal kebebasan dan keadilan politik. Sekarang pertanyaannya saya lempar ke teman-teman semua. Menurut teman-teman di kolom komentar, kalau teman-teman suka diskusi kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus bahas isu-isu penting dengan kepala dingin. Sampai ketemu. Dadah. Kalau saya sejujurnya setuju untuk turunkan semua baliho, spanduk partai, bendera partai, karena bendera partai itu atribut-atribut politik itu ada waktunya saat menjelang pemilu. Setelah pemilu semuanya harus dirapikan dan disimpan.
ketika waktunya ada pemilu, keluarkan semua dan pasang sesuai zona yang ditentukan. Contohnya seperti ada papan reklame yang memang sudah ada buat disewa, jangan di pepohonan, atau jangan membuat sendiri papan reklame menggunakan bambu atau menempel stiker di rambu lalu lintas, atau ada lagi spanduk yang melintang jalan, itu tidak boleh. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.